Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Diwaluyo, NIM ST202202683. Di sini saya akan menjelaskan proyek UAS Mobile Programming saya yang membuat aplikasi kalkulator. Langsung saja di sini menuju ke bagian yang pertama, yaitu main activity-nya. Main activity ini terdapat beberapa komponen. Yang pertama ada image view, relation layout, dan button yang terdapat dalam linear layout. Tidak lupa juga saya menambahkan relation layout untuk menambahkan space. Nah, di sini image view-nya saya gunakan icon kalkulator yang saya ambil dari file explorer saya dan saya kopikan di drivable. Lainnya ada button di sini saya untuk masuk ke dalam activity yang lain. Ya, kita lanjutkan ke kalkulator input, atau saya singkat menjadi cal input. Masih dengan linear layout, terdapat beberapa tag view, 3 tag view. Yang pertama ada kalkulator di bagian headingnya, selanjutnya tag view untuk menginputkan angka dan operasi. Yang selanjutnya ada output tag untuk menampilkan hasil operasi yang dijalankan di kalkulator. Selanjutnya di sini kita ada kalkulator. Di sini saya menggunakan grid layout dengan grid layout row-nya 5 dan kolomnya 6. Di sini saya menggunakan button. Nah, apa fungsinya grid layout ini? Grid layout ini fungsinya untuk membagi dalam satu layar atau satu activity main ini menjadi beberapa bagian. Di sini saya menggunakan button. Saya inputkan semuanya dari mulai angka 1 sampai dengan 9 dan tidak lupa 0 dan titik, serta operasi yang antara lainnya ada bagi, persen, kali, tambah, kurang, dan sama dengan. Tidak lupa juga saya inputkan ikut sertakan juga tombol delete dan S untuk menghapus keseluruhan data. Yang pertama di sini saya mulai jalankan dari button ID ini udah jelas ya, untuk dipanggil nanti di Java-nya. Nah, selanjutnya ini adalah width-nya, saya bikin web content aja, height-nya saya bikin 100 dpi, text-nya saya bikin S, text size-nya 25. Nah, apa yang bedakan ataupun apa fungsi ini layout column white? Ya gitu kan, berapa sih? Jadi ini di sini berapa kolom yang akan dipakai untuk button ini, seperti itu. Saya di sini gunakan 1. Kalaupun teman-teman ingin menggunakan 2, bisa dengan cara kolom span. Di sini coba kolom. Nah, di sini kolom spannya kita bikin misalkan 2. Nanti dia jadi akan menjadi 2. Yang tadi grid layout itu kan dibagi. Nah, di 5 berarti dia memakai 2 grid layout, seperti itu. Kita hapus saja ini karena ini tidak pakai. Nah, dan selanjutnya ada apa itu layout row? Layout row ini adalah untuk button tersebut diletakkan di grid yang mana. Nah, row ini kan ke bawah, sedangkan kolom itu ke samping. Nah, sedangkan kita coba akan ganti row-nya menjadi 1, pasti dia akan turun. Nah, seperti itu. Jadi row dan kolom ini dimulai dari angka 0. Nah, ini kan row itu berpindahnya dari atas ke bawah, sedangkan kolom ini berpindahnya dari kiri ke kanan. Kita coba inputkan 2, maka dia akan berpindah ke bagian persen tadi. Nah, untuk backgroundnya kenapa sih button? Ada yang button 2, ada yang cuman button. Itu kok bisa sih? Exportnya gimana? Nah, sebelumnya saya sudah membuat button dan button 2 di drivable yang saya bikin dengan shapes, dengan warnanya itu color cantik, dengan shape-nya itu oval. Kok bisa panggil color cantik ini? Color cantik itu di mana? Color cantik ini ada di themes color, dan di sini saya sudah memberikan color name, namanya saya berikan nama cantik. Selanjutnya saya menginputkan kode ini atau kode warnanya. Tidak lupa saya gunakan tagarnya, seperti itu. Kita close. Yang button 2 juga sama, cuman saya bedakan warnanya aja menjadi oranye.
Contohnya kita ada halaman activity hal call. Di sini activity hal call.xml ini ada apa, atau layout untuk apa? Layout di sini untuk menggabungkan tadi call input dengan call operasi menjadi satu halaman dengan menggunakan perintah include atau menyertakan layout yang dipanggil adalah layout call input. Sini seperti ini kita buat juga space dengan related layout banyak match parent. Selanjutnya kita inputkan lagi tadi apa, layout call operasi seperti ini dalam related layout tadi. Nah, selanjutnya kita akan main activity yang ini. Activity yang ini itu gimana kalau misalkan kita pencet buttonnya ataupun apa, kita apa. Nah, di sini kan masuk ini, on clicknya masuk, kita beri namanya masuk. Nah, di sini kita panggil public void masuk untuk mengintent atau menghubungkan halaman dari main activity menuju hal call dot class seperti itu. Hanya seperti itu, untuk hanya untuk menghubungkan, karena saya tidak menggunakan login. Karena apa? Biasanya kalkulator itu digunakan ketika saat yang berburu-buru. Kalau misalkan kita langsung maksudnya harus input login dulu, itu terlalu lama. Jadi saya hanya memberikan button saja untuk menghubungkan supaya aplikasinya lebih menarik. Seperti biasa kita akan mengekstrak atau mengekstrak tadi mulai dari text view, button-buttonnya. Kita akan memberikan private string yang baru, yaitu berupa input, output, dan new output. Seperti ini text view-nya mulai dari input text ini ya, ini input text, output text-nya yang ini. Selanjutnya button-buttonnya ini yang tadi ada di call operasi ini seperti ini, dari mulai button 0 sampai dengan 9, ada btn tambah sampai hasil, input text, output text. Nah, di sini adalah coding untuk menghapus atau button backspace ini, menghapus salah satu angkanya. Jadi kalau misalkan kita kelebihan nolnya 1, kita bisa hapus lewat button backspace ini. Button backspace ini yang kita beri dengan ini del besar semua ya. Selanjutnya kita akan memberikan button on click pada ini. Apabila tersebut memberikan S, maka yang akan dijalankan adalah inputnya 0, outputnya 0. Jadi output dan input itu yang tadi input text kita beri nama input, output textnya kita berikan output. Nah, seperti ini, maka bila S nya dipencet maka akan kosong. Begitu juga kali, terus sama dengan bagi, dan seterusnya. Ini kita berikan solve. Kenapa kita berikan solve? Karena biar gampang, hanya kita membuat satu, tinggal kita panggil. Solve ini di mana? Solve ini ada di sini. Kita berikan variabel baru berupa double. Di sini ketika ada button tambah di sini, maka number kosong, ingat di Java itu hanya dimulainya dari 0, bukan dari 1 ya. Dari 0, number 0 ditambah dengan number 1 seperti itu. Maka nanti hasilnya akan menjadi new output cut desimal. Cut desimal ini nanti akan saya jelaskan di bawah. Sama dengan kali juga number kosong kali dengan number 1. Bagi juga sama. Nah, ini kalau min ini agak beda, karena min ini ada kemungkinan untuk hasilnya itu negatif. Jadi kita berikan if jika number 1 atau number 0-nya itu lebih kecil daripada number 1, maka kita akan balik number 1-nya yang dikurangi number 0 dengan menginputkan, dengan menambahkan negatif di depannya, di depan output ini tadi. Nah, seperti itu. Kalau misalkan else-nya number 0-nya masih lebih besar daripada number 1-nya, berarti kembali ke operasi awal, yaitu number kosong dikurangi dengan number 1. Itu outputnya menjadi new output dengan cut desimal. Cut desimal itu apa? Cut desimal itu memotong 0, yang ada di depan menjadi 0 atau tidak ada. Nah, seperti ini, if n 1 equals 0-nya itu dibuang, numbernya n sama dengan 0, seperti itu.
itu aja ya. Untuk persennya ini tadi saya, ini double persen input datanya ini, angka yang ada di input data ini kita bagikan dengan 100, maka nanti output teksnya adalah mendapatkan dari D ini, dari perhitungan input teks dibagi dengan 100, maka akan menampilkan D ini, output teksnya akan menampilkan D. Oke, kita langsung saja mulai. Sementara agak lama karena di sini saya menggunakan emulator. Nah, di sini sudah mulai masuk ke kalkulatornya. Kita coba 10 ditambah 2 sama dengan 12. Padahal jadi 10 kurangi 5 sama dengan dikali 5 sama dengan dibagi 5 dipersenkan jadi 0,05. ini terus tombol delete-nya gimana? Tombol delete-nya jadi taris lagi seperti tombolnya. Kita coba dengan nilai desimal 0,5 dikali 5 sama dengan 25,5 dikurangi 0,5 dengan 2. Berhasil. Mungkin sekian ya presentasi atau penjelasan terkait project UAS mobile programming saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.